Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini berikut beserta dengan seluruh seisinya. Salawat beriring salam ditujukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada Rasul Allah semuanya. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya dengan penuh hormat, sopan santun, ramah tamah, etika akhlak, adat, adab budaya, insyaallah ingin menyampaikan keterangan penjelasan. Adapun keterangan penjelasan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tentang bahayanya pemahaman dapat bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi. Namun sebelum keterangan penjelasan tersebut saya sampaikan di sini, ada baik dan benarnya jika terlebih dahulu saya memberitahukan bahwa sesungguhnya keterangan penjelasan yang akan saya sampaikan nantinya di sini tersebut adalah merupakan sebagai bentuk aksi nyata dari niat maksud tujuan yang baik bagi sesama, agar supaya kita bersama-sama dapat terhindar dari segala macam tipu daya setan yang ingin menyesatkan kita dalam memahami ajaran agama Islam. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesungguhnya pemahaman dapat bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah hal yang baru bagi pengetahuan kita, khususnya bagi kita orang-orang yang beragama Islam. Sejumlah tokoh pemuka agama Islam ada yang mengakui bahwa mereka telah dapat bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi-mimpi mereka. Mereka percaya bahwa sosok yang mereka temui di dalam mimpi mereka tersebut adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena sebab ada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa setan tidak dapat menyerupai bentuk wujud rupa wajah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya hadis tersebut, maka menjadikan sejumlah tokoh pemuka agama merasa begitu yakin dan percaya bahwa sosok yang mereka temui di dalam mimpi mereka tersebut adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian bertemu dengan Rasulullah melalui mimpi menjadi dambaan bagi mereka dan juga orang-orang Islam lainnya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan,
sebagaimana dengan adanya keterangan tersebut, maka di sini dapat saya memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya pemahaman dapat bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui mimpi adalah pemahaman yang tersesat. Tersesatnya pemahaman tersebut oleh karena sebab sesungguhnya setelah Rasulullah Nabi Muhammad SAW wafat, maka tidak ada satupun dari kita yang dapat bertemu dengannya, terkecuali di dalam surga kelak. Untuk kita bisa melihat dan masuk ke dalam surga, tentunya harus melalui tahapan proses. Prosesnya yaitu wafat terlebih dahulu, yang kemudian datangnya hari kiamat, yang mana pada hari itu adalah hari pengadilan, di mana amal pahala dan dosa kita diperhitungkan. Jika timbangan amal pahala kita nantinya lebih berat, artinya barulah kita bisa melihat dan memasuki surga. Oleh karena itu, jika ada orang-orang yang beranggapan dapat melihat dan memasuki surga hanya dengan bermodalkan tidur, maka sesungguhnya anggapan ini, hal ini tentulah tidak adil bagi mereka orang-orang yang nantinya bakal masuk ke dalam surga. Sebab mereka harus melalui proses-proses tahapan tersebut, yang tentunya tahapan proses tersebut sangat luar biasa menegangkannya tentunya ya. Dan jika kita memakna artikan dari peribahasanya saja, tentulah peribahasa tersebut sudah sangat tidak layak dan tidak sopan, juga tidak beradab, karena dapat menemui Rasulullah Nabi Muhammad SAW ketika kita sedang keadaan tertidur. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan, jika pemahaman dapat bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui mimpi dapat dibenarkan, maka tentunya akan menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, di mana letak tempat terjadinya pertemuan tersebut? Jika jawabannya letak tempat terjadinya pertemuan tersebut di dalam surga, tentulah jawaban tersebut adalah sebuah jawaban yang memiliki unsur kesombongan yang begitu sangat besar, karena dapat melihat dan masuk ke dalam surga tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi.
Namun jika jawabannya tempat terjadinya pertemuan tersebut bukanlah di dalam surga, maka tentunya jawaban tersebut memiliki makna arti penistaan terhadap kesucian Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena dengan sengaja maupun tidak sengaja telah memiliki anggapan ingin melakukan pertemuan di tempat yang bukan tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pemahaman dapat bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui mimpi dapat dibenarkan, maka tentunya hal ini bisa saja tidak tertutup kemungkinan nantinya akan hadir bermunculan hadis-hadis, yang mana hadis-hadis itu munculnya, hadirnya berasal dari mimpi. Sebab bisa saja karena dibenarkan. Dan jika pemahaman dapat bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui mimpi dapat dibenarkan, maka tentunya tidak tertutup kemungkinan akan ada orang-orang yang juga ikut turut serta mengaku bahwa mereka telah bertemu dengan Rasulullah melalui mimpinya. Dan bisa saja ia bercerita bahwa di dalam mimpinya tersebut Rasulullah memberikan perintah kepadanya agar supaya dia masuk memeluk agama Islam, dan juga memberikan perintah kepadanya agar ia menggambarkan, mempublikasikan wujud rupa wajah Rasulullah kepada umat-umatnya untuk menjadi peredam rindu umat-umatnya. Dan jika hal ini sampai terjadi, maka tentunya akan dapat menyebabkan munculnya akar persoalan yang dapat juga menyebabkan permasalahan yang besar dengan diawali adanya aksi pro dan kontra. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan, sesungguhnya setan adalah musuh yang besar, yang nyata dalam kehidupan kita. Sebab setan adalah makhluk tipu daya yang ingin menyesatkan kita dalam ajaran yang benar, yang ingin menyesatkan kita dalam memahami ajaran yang benar. Setan bisa saja setan bisa saja mengaku-ngaku sebagai Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui mimpi kita, dengan menggunakan wujud-wujud yang tampan, gagah, perkasa,
yang kita terpana terpukau melihatnya, dengan membawa pesan-pesan yang tentunya dapat kita percaya bahwa itu baik, agar supaya kita mempercayainya bahwa dia benar adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan yakin percayanya kita bahwa dia adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menimbulkan hasrat keinginan bagi kita untuk memberitahukannya, menceritakannya kepada yang lainnya, dengan tujuan agar supaya kita nantinya memiliki kesempatan-kesempatan untuk merealisasikan bagaimana wajah, bentuk, wujud, rupa Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentulah hal inilah yang diharap-harapkan dan diinginkan oleh setan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hingga pada saat ini, sekarang ini, hingga sampai sekarang ini, bentuk, wujud, rupa, wajah Rasulullah tidak dapat kita ketahui. Namun hal itu semua demi kebaikan kita juga bersama, agar tidak munculnya dosa-dosa bagi kita yang nantinya disebabkan oleh karena adanya penilaian-penilaian yang negatif terhadap bentuk, wujud, rupa, wajah Rasulullah oleh orang-orang yang tidak menyukainya, yang mereka lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kemungkinan bakal adanya penempatan pemajangan-pemajangan poster foto wajah Rasulullah di tempat-tempat yang tidak layak dan semestinya oleh orang-orang, baik sengaja maupun tidak sengaja, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Tidak tertutup kemungkinan juga bakal dijadikan pelampiasan hasrat bagi orang-orang yang memiliki kelainan seks, yang dilakukan sengaja, tidak sengaja, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Dan juga bakal kemungkinan, tidak tertutup kemungkinannya, bakal ada orang-orang yang ingin melakukan operasi plastik atau bedah wajah, agar supaya wajahnya dapat menyerupai wajahnya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan secara sengaja, tidak sengaja, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi.
Dan tentunya hal ini tidak tertutup juga kemungkinan bakal menjadi permasalahan yang sangat besar karena adanya aksi pro dan kontra mengenai keaslian wajah Rasulullah nantinya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan, di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman pada surah An-Nur di ayat yang ke-63, Bismillahirrahmanirrahim. La taz'alu du'a ar-rasuli bainakum kudu'a ba'dikum ba'dan qad ya'lamullahu allazina yatasallaluna minkum liwazan falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Shadaqallahul azim. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran di ayat yang ke-63 tersebut, maka sudah jelas bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kita agar supaya kita menjaga kesucian namanya. Dari situ kita dapat mengambil tuntunan ilmu pelajaran bagi kita, bahwasannya namanya saja kita diperintahkan untuk menjaga kesuciannya, apalagi bentuk wujud rupa wajahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi wawasan, penambahan ilmu pengetahuan bagi kita bersama, agar supaya dapat menggerakkan kita pada kesadaran untuk insaf dan bertobat dari kesalahan, kekhilafan, dan dosa-dosa kita bersama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.